kembali lagi di podcast Season 1 bersama aku Nimas Apta. Nah, di sini aku bersama kakak-kakak yang keren nih, ada Kak Zaki dan juga Kak Desinta. Mungkin mau memperkenalkan diri lebih lanjut, silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Zaki Ramadan dan aku dari kelas 12.1 nih. Aku menjabat sebagai Duta Genre Kebudayaan tahun 2025 sebagai juara 1 putra dan juga menjabat sebagai wakil dari Ketua Forum Anak Kebudayaan Nganjuk nih Kak Nimas. Selanjutnya Kak Desinta, dipersilakan. Oke, halo warga 1, perkenalkan nama aku Desinta Zahra Junaidi. Saat ini aku duduk di bangku kelas 12.7. Tahun ini aku terpilih menjadi juara 2 putri Duta Genre Kabupaten Nganjuk tahun 2025 serta di SMA Negeri 1 Nganjuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ekstrakurikuler Pramuka SMA Negeri 1 Nganjuk, dan tahun ini aku juga terpilih sebagai runner-up 1 Ayus Masa tahun 2025. Wow, keren-keren sekali ya Kak Zaki dan Kak Desinta ini. Apa kabar nih Kak Zaki dan Kak Desinta akhir-akhir ini? Panas, dingin, atau meriah atau bagaimana? Aduh, panas banget ini ya, boleh. Silakan mungkin dari Kak Zaki. Oke Kak Nimas, dari aku sendiri nih ya, aku ngerasain kayak lumayan hektik nih Kak. Dari membagi waktu buat les, pekerjaan di rumah dan juga di sekolah nih. Tapi juga kalau bisa tetap fokus ya di sekolah ini, dan aku juga berusaha buat bisa ngebagiin waktunya semaksimal mungkin Kak Nimas. Berarti mencoba menstabilkan waktu ya, Betul membagi sekali. waktu mana yang pelajaran, mana yang kegiatan seperti itu ya. Betul Oke. sekali. Kalau Kak Desinta nih gimana nih kabarnya? pastinya. Meriang? Meriang, aduh panas dingin Oh, nih, panas Kak. Ya, dingin. Oke. Karena dari kalian berdua kan sudah kelas 12 ya, Iya, Kak. betul Ya, sekali. pastinya bingung banget untuk membagi waktu antara pelajaran di kelas, les, tryout, dan lain sebagainya. Apalagi dari kami juga tergabung dalam berbagai organisasi yang lain sebagainya. Jadi kami harus tetap bisa manage waktu dengan baik, seperti itu. Oke, memanage waktu dengan baik. Gitu ya. Tetap les juga ya? Iya. Oke. Waduh, Kak Zaki dan juga Kak Desinta, terima kasih ya sudah mau aku undang. Aku berasa gimana ya, sungkan sekali sebenarnya mau ngundang karena kakak-kakak ini yang keren ini repot sekali sepertinya ya. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Oke, aku izin bertanya nih. Nah, menurut Kak Zaki dan juga Kak Desinta, life skill itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang Kak Zaki dan Kak Desinta. Oke, baik. Jadi kalau menurut sudut pandang aku, apa itu life skill ya? Jadi menurut aku life skill adalah sebuah bekal hidup nih teman-teman. Dimana bekal hidup tersebut belum tentu teman-teman bisa dapatkan di sekolah ataupun di kelas aja. Oke. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan bekal hidup tersebut? Teman-teman bisa mengikuti berbagai organisasi ya. Organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah contohnya di SMA Negeri 1 Nganjuk sendiri itu memiliki 17 ekstrakurikuler. Iya, betul sekali. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ya. Dari 4 divisi itu terbagi menjadi 17 ekstrakurikuler yang dapat teman-teman gunakan untuk mengembangkan minat serta bakat yang teman-teman miliki, baik secara akademik maupun non-akademik. Pastinya berguna untuk mengembangkan komunikasi secara efektif dan menjaga kestabilan mental. Seperti itu, teman-teman. Oke, betul banget nih. Aku mau nambahin ya Kak Desinta. Jadi emang dari keterampilan itu atau life skill sendiri memang hal yang penting banget nih ya. Bagi kita terutama yang kelas 10, 11 nih ya, yang baru masuk dan bisa banget buat ngembangin diri kalian. Terutama kan itu masa-masa golden era kalian kan ya. Betul Jadi kayak banget. ada berbagai forum nih, kayak ada komunitas, ekstra dan berbagai hal lain. Jadi bisa dicobain. Ada juga kan ada kayak OSN juga ya, bimbingan OSN. Oh Jadi iya, kan betul. emang bisa banget buat kalian kembangin potensi kalian melalui berbagai hal tersebut. Oke, berarti berbagai hal dalam akademik maupun non akademik. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih menurut Kak Desinta dan juga Kak Zaki cara untuk mengembangkan potensi diri dari hal yang akademik, non akademik gitu? Bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri Kak Nimas ya, pastinya kalian perlu buat kenalin diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kayak contohnya Kak Nimas ini bisa apa? Bisa bagian ngomong, lebih speaking, atau mungkin bisa di bagian seninya nih. Kalau Iya. mungkin bisa di bagian ngomong, bisa dikembangin buat kayak ikut forum, ikut organisasi kayak OSIS, MPK dan lain-lainnya. Jadi kayak pertama itu harus kenal diri sendiri dulu gitu ya. Kak, ya. Mengenal diri sendiri itu seperti apa potensinya. Betul, setelah baru kita gali melalui organisasi yang sudah diberikan dan disediakan gitu kan. Oke, kalau Kak Desinta? Ya pastinya kalau dari aku juga nggak jauh beda dari Kak Zaki ya.
Jadi buat teman-teman apalagi yang masih kelas 10 ini harus benar-benar survive banget ya pastinya karena masa transisi ya Iya, dari betul kelas sekali. dari SMP ke SMA. Iya. Di kelas 10 ini teman-teman tuh bisa mulai dengan aktif di kelas seperti kayak ada kegiatan presentasi, teman-teman tuh bisa mulai aktif, mulai belajar untuk bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Dan yang paling penting teman-teman juga bisa mulai mengenal untuk bergabung di organisasi seperti ekstrakurikuler dan komunitas. Seperti itu, teman-teman. Wow. Ngomong-ngomong tadi kan Kak Zaki dan juga Kak Desinta kan sebagai juara 1 Putra Duta Genre 2025 sama juga juara 2 Duta Genre. Oh sorry, juara 2 Putri Duta Genre 2025 untuk Kak Desinta. Nah, aku belum tahu nih Kak, boleh bertanya dong ya. Boleh. Duta Genre itu apa dan gimana sih pengalaman Kak Desinta dan juga Kak Zaki di dalam Duta Genre ini? Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman tuh banyak yang belum tahu ya, mungkin Duta Genre itu apa sih dan siapa sih. Jadi Duta Genre itu singkatan dari generasi berencana. Jadi genre ya, teman-teman, bukan Genre. genre. Iya. Genre masih bukan banyak, genre. Iya, Oke. masih banyak teman-teman tuh yang nyebut tuh kan Duta Genre. Karena tulisannya hampir mirip ya? Iya, mirip karena ya, iya, Mas? memang genre itu kadang-kadang dibacanya genre. Iya, awalnya aku kira juga genre, ternyata Iya. genre. Genre, karena generasi berencana. generasi berencana. Oke, Jadi oke, diri oke. kami itu memang dipersiapkan untuk menata masa depan kami. Jadi lebih prepare gitu, teman-teman. Nah betul sekali, dan juga di genre ini ya gak fokus buat kayak ngembangin akademik, kayak paham tentang apa ini apa itu, tapi ternyata kita di sini juga belajar kayak berorganisasi juga. Wow. Melalui kayak perkembangan kita, melalui kayak cari sponsorship dan lain-lainnya. Jadi kayak emang dilatih bukan hanya secara akademik namun juga secara Secara akademik. Betul Oke, sekali. wah. Nah, pengalaman Kak Desinta dan juga Kak Zaki di Duta Genre ini kan berawal dari mana sih Kak? Pastinya juga restu orang tua. Nah, dari orang tua Kak Zaki maupun Kak Desinta ini gimana pendapatnya pas Kak Zaki dan juga Kak Desinta ini meminta izin untuk mengikuti gitu ya? Iya. Oke, kalau dari aku sendiri ya, Kak Nimas, pastinya dari kedua orang tua alhamdulillah sangat mendukung sekali untuk Duta Genre ini, dan memang di awal tuh malah aku yang gengsi Kak Nimas buat ikut, dan ternyata malah mamaku itu suruh nyoba kayak, Kak cobaan lah, ini ada event lokal, bisa gitu. Oh, Ternyata langsung dari ibunda ya? iya betul sekali, dan aku ternyata waktu itu juga nyoba, dapat rekom juga dari kakak kelas, dan aku daftar ngikutin rangkaian seleksinya, dan alhamdulillah juga dapat rezeki buat jadi juara 1 Kak Nimas. Wow, keren sekali. Kalau Kak Desinta nih gimana nih? Pendapat orang tua, pendapat keluarga tuh gimana? Oke, kalau dari aku pribadi, memang dari aku tuh dari kecil tuh selalu disupport penuh sama orang tua untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non akademik yang selalu menimbulkan dampak positif nih Kak. Jadi waktu itu singkat cerita setelah mengikuti kegiatan Bagus Ayu Semasa, itu ada tawaran dari kakak kelas dari alumni Duta Genre juga ditawarin untuk mengikuti kegiatan Duta Genre. Awalnya saya ragu karena aduh, kayaknya ini bukan passion aku ya awalnya gitu. Soalnya persepsi aku tuh kayak Duta Genre tuh anak pinter-pinter aja. Tapi ternyata setelah cari tahu, setelah dipahami, oh kayaknya cocok deh. Cocok. Emang Iya. cocok gak sih sama Kak Desinta? Mantap banget. Ya Iya. kan guys? Alhamdulillahnya mendapat support penuh dari orang tua baik secara mental maupun finansial. Alhamdulillah. Nah, kan kalau Kak Zaki dan juga Kak Desinta mengikuti Duta Genre kemarin itu kan pasti melalui seleksi dan segala macamnya. Itu kan Betul. pasti padat banget gitu ya waktunya ya. Nah, di sekolah nih Kak, pasti dispen gak? Aduh, dispen. Bener banget, ada dispen masih. Dispen ya? Dispen nih. Nah, cara Kak Desinta dan juga Kak Zaki tetap mengikuti apa yang diajarkan guru di kelas, walaupun Kak Desinta dan Kak Zaki ini dispen tuh gimana sih Kak? Cara mengikuti catatan-catatan, tugas-tugas dan segala macamnya biar walaupun nggak masuk nih tetap ada nih catatannya, tetap ada juga nih pekerjaan yang dikerjakan gitu gimana? Oke, kalau dari aku nih Kak Nimas ya, pastinya untung teman-temanku ya pada support semua Kak Nimas. Alhamdulillah, keren. Jadi kayak di grup kelas tuh pasti dikasih notes gitu, hari ini tugasnya apa aja gitu. Oke. Jadi selama kayak aku lagi dispen nih ya, pastinya teman-teman juga pasti ada yang dispen juga ya. Jadi kayak kita bisa lihat kayak catatan apa sih yang perlu dikerjain atau tugas yang perlu dikerjain. Jadi kayak aku tinggal ngerjain aja gitu Kak. Jadi udah diberi semacam kayak list gitu Kak. Jadi kayak untung teman-teman juga sangat mendukung buat aku menjadi bagian dari Duta Genre, dan pastinya support teman tuh paling penting juga sih, terutama pada saat kita masih di lingkungan sekolah. Oh kayak iya, gini. betul sekali. Jadi tetap nyatet ya, tetap Betul. mengerjakan, tetap tahu nih apa aja sih yang tadi dikerjakan di sekolahan seperti itu ya. Iya. Nah, Kak Desinta ini juga begitu nih pasti nih. Iya, pastinya nggak jauh beda ya. Karena Ada sama-sama bestinya. warga satu. Oh iya, warga Iya. satu Warga teman-teman, Iya, warga jadi satu. luar biasa sekali warga satu ini selalu mendukung, mensupport penuh kegiatan yang kami lakukan. Jadi
Sama seperti Kak Zaki, selalu ditanyain, ini catatannya udah belum, tugasnya sudah belum, selalu ditanyain seperti itu. Jadi benar-benar selalu didukung. Yang pastinya juga Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Nganjuk ini juga selalu mensupport penuh segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Berarti dari guru sendiri tuh pasti mensupport ya, apalagi untuk hal positif untuk siswa-siswinya dan juga mengharumkan nama SMA Negeri 1 Nganjuk sendiri. Oke. Selanjutnya nih ya Kak Zaki dan juga Kak Desinta, apa sih pesan untuk teman-teman warga satu yang menonton nih di sini nih? Mungkin ada pesan-pesan nih untuk adik-adik ataupun teman-teman warga satu. Silahkan mungkin dari Kak Desinta nih ya. Oke, jadi pesannya buat warga satu, terutama buat teman-teman yang masih kelas 10, teman-teman nggak usah ragu untuk memulai hal baru. Jadi tetap percaya aja akan potensi yang teman-teman miliki, gali terus potensi teman-teman, terus berproses dengan baik, tetap menjadi diri sendiri, dan jangan sampai teman-teman salah ambil langkah atau terjerumus ke arah yang salah. Selalu dalam hal yang positif. Betul sekali. Kalau Kak Zaki ini gimana Kak? Pesannya untuk teman-teman adik-adik warga satu yang menonton kita ini. Oke, selain kalian tuh harus mengenali diri sendiri ya, pastinya juga harus ngembangin semaksimal mungkin ya nih Mas. Oke. Ya karena apa? Karena kan kita sebagai warga satunya pastinya harus bisa buat membanggain dari SMA Negeri 1 juga kan. Pasti tentunya. Betul. Jadi mengharumkan nama SMA Negeri 1 Nganjuk. Betul. Jadi Kak, semua aku kayak bisa, contohnya public speaking ya, aku kembangin melalui berbagai forum, berbagai hal, jadi kayak bisa mendapatkan berbagai penghargaan juga. Jadi depan buat teman-teman juga selalu buat gali potensi diri kalian dan juga maksimal ini apa yang kalian bisa gitu kan Mas. Oke, jadi kesimpulannya adalah jadi di mana itu dimulai dari hal yang kecil akan berdampak besar, yang dimana dampak itu adalah dampak positif seperti itu, yang dimana menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. Betul sekali. Oke, mungkin udah cukup pesan-pesannya atau mau ditambah lagi nih? Silahkan, nggak apa-apa. Cukup sekian. Sudah cukup sekian. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Zaki dan juga Kak Desinta. Aku merasa keren sekali bisa mengundang Kak Zaki dan juga Kak Desinta di podcast season 1 ini, teman-teman. Wah, keren. Mereka ternyata sibuk sekali ya. Selalu berusaha membagi waktu. Oke. Terima kasih sekali Kak Desinta dan juga Kak Zaki atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih sekali. Terima kasih juga kepada seluruh yang sudah menonton. See you warga satu.